Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga hari ini adik-adik dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita ya. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah. Kalau adik-adik sudah siap, mari kita ambil sikap saat teduh. Kita mau saat teduh dulu yuk. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi kita berdoa dulu yuk. Kita nyanyi, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Tuhan boleh bangunkan kami dalam tidur kami, menghirup napas kehidupan yang baru. Dan pagi ini kami boleh bersama-sama hadir di ibadah berkat pelayanan anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga kiranya kami boleh tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 119 ayat 1-2. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ini, biarlah apa yang hamba bawakan dapat adik-adik mengerti dan pahami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Pembacaan firman kita pada hari ini diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1-12. Pembaruan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan.
Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Asa adalah raja ketiga dari kerajaan Yehuda. Ia adalah anak dari Raja Abia, cucu dari Mikaya, dan cicit dari Uriel. Raja Asa takut akan Tuhan. Ia juga menghancurkan berhala-berhala yang ada di kerajaan Yehuda dan memerintahkan orang-orang Yehuda untuk menyembah Tuhan. Karena perbuatannya itu, Tuhan memberi keamanan bagi kerajaan Yehuda. Juga kemenangan dalam berperang melawan bangsa-bangsa. Nah, adik-adik sudah lihat video tadi kan? Di video tadi siapa tokoh yang diceritakan? Ya, Raja Asa dan Nabi Azaria. Seperti penjelasan video tadi, Raja Asa ialah keturunan Raja Daud. Nah, di mata Tuhan, Raja Asa ini orangnya baik dan selalu hidup benar. Tetapi adik-adik, Raja Asa melihat bahwa negerinya itu tidak baik-baik saja. Orang-orangnya menyembah berhala, bertindak kasar, dan tidak mematuhi peraturan yang dibuat. Peraturan itu penting ya adik-adik, agar semuanya berjalan dengan baik dan tidak kacau. Dan pada saat itu juga banyak penduduk Yehuda yang menyembah dewa-dewi adik-adik. Wah, Raja Asa pada waktu itu melihat, kenapa bangsaku seperti itu ya? Nah, pada saat itu datanglah seorang nabi adik-adik. Tadi sudah dijelaskan di awal video. Siapa dia? Ya, Nabi Azaria. Nabi Azaria datang menemui Raja Asa untuk memberikan semangat, memberikan motivasi dan bimbingan kepada Raja Asa. Nabi Azaria menguatkan Raja Asa. Dia menyampaikan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama Raja Asa. Jadi Raja Asa tidak boleh takut dan tidak boleh putus asa untuk membuat bangsa dan membuat orang-orang Yehuda kembali kepada Tuhan. Tapi adik-adik, walaupun Raja Asa itu seorang raja, tapi dia memikirkan, bagaimana ya saya melakukan itu? Bagaimana ya supaya bangsa dan orang-orang Yehuda itu mencari Tuhan kembali? Nah, adik-adik, Nabi Azaria memberikan semangat. Katanya di ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, Nabi Azaria memberikan semangat kepada Raja Asa bahwa jangan putus asa, pasti Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Lalu apakah Raja Asa masih takut adik-adik? Tidak adik-adik, dia termotivasi, dia semakin semangat. Untuk apa? Untuk menghancurkan patung dewa-dewi yang dibuat oleh orang-orang Yehuda dan membuat bangsa Yehuda mencari Tuhan kembali adik-adik. Raja Asa mengumpulkan rakyatnya dan membuat rakyatnya berjanji bahwa tidak ada lagi patung dewa-dewi yang mereka buat, tetapi haruslah menyembah Tuhan dengan segenap hati mereka.
Nah, dari cerita Raja Asa dan Nabi Azaria, apa pelajaran yang bisa kita ambil ya adik-adik? Mari saksikan video berikut. Ada dua hal yang dapat kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Asa, yaitu 1. Takut akan Tuhan, dan 2. Melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Nah, ini contohnya membaca Alkitab. Ayo, siapa di sini yang rajin membaca Alkitab? Nah, ini contoh kedua. Apa itu? Ya, benar sekali, berdoa. Kita belajar takut akan Tuhan dengan berdoa setiap saat dan dimanapun kita berada. Ini nih salah satu contoh hidup benar di mata Tuhan. Coba perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat? Ya, benar sekali. Ada anak yang menyentuh temannya dan ada anak yang jujur. Ayo, kita terus belajar bersama-sama untuk taat dan melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Nah, sudah tahu kan adik-adik? Yang pertama itu takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup benar dan mentaati peraturan. Nah, peraturan itu contohnya gimana ya, Kak? Nah, adik-adik kalau di rumah, mama papanya bilang jangan lama-lama main game. Bukan tidak boleh bermain game, tetapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, semuanya jadi lupa mengerjakan PR, lupa makan, ada akibatnya kan adik-adik? Nah, itulah peraturan dibuat agar semuanya berjalan dengan baik. Walaupun kadang-kadang peraturan itu sangat sulit ya adik-adik untuk dilakukan, tapi adik-adik harus tetap semangat. Contohnya, ketika beribadah IMPA jam 7 pagi. Aduh, pasti masih pada ngantuk ya. Tetapi ingat, aku mau beribadah. Ketika ada semangat itu adik-adik jadi semangat untuk bangun pagi dan beribadah. Ketika kita hidup benar tanpa sadar, kita juga menyalurkan kebaikan itu kepada orang sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita akan melihat, wah si Budi ini tidak mencontek ya waktu ujian. Aku ikut juga deh tidak mau mencontek. Nah, seperti itu adik-adik, kebaikan itu bisa menular. Seperti Raja Asa tadi yang mendengarkan kata Nabi Azaria bahwa Tuhan itu benar-benar bersama dengan dia, makanya dia tidak takut untuk menghancurkan patung dewa-dewi yang disembah oleh orang Yehuda. Maka itu bangsa itu menjadi aman adik-adik dan bangsa itu menang melawan pertempuran. Nah adik-adik tetaplah taat dan setia kepada Tuhan dan tetap menuruti semua perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan dan juga penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk cerita yang disampaikan oleh Kak Ira. Berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik di masa sekolah mereka, berkati mereka Tuhan, pribadi tiap pribadi, agar kiranya Tuhan menjadikan adik-adik menjadi anak-anak yang pintar, yang bisa meraih cita-cita yang mereka impikan. Berkati mereka di dalam pergaulan, juga di dalam keluarga mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran sama papa dan mamanya di rumah. Tuhan yang berkati keluarga adik-adik, papa dan mama adik-adik, kiranya Tuhan yang limpahi dengan kesehatan, limpahi dengan rezeki, kiranya papa dan mama adik-adik bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adik semua. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami, adik-adik yang saat ini masih menghadapi masa virus corona,
Berkati kami Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang taat pada peraturan, anak-anak yang terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, untuk Bapak Ibu pemimpin, berikan kebijaksanaan dalam memimpin kami. Biarlah bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang takut akan Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah persembahan, jagain persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kita artinya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Mari dilipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh melangsungkan ibadah ini dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan yang boleh berkati serangkaian ibadah yang boleh kami jalani ini Tuhan, sehingga apapun yang boleh disampaikan pada hari ini dapat kami mengerti, dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan yang akan menjalankan aktivitas kami satu harian ini, bahkan kami juga boleh serahkan seminggu ke depannya, agar kiranya di minggu depan kami boleh kembali hadir di ibadah berkat PA ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.